Jadi jangan takut, misalnya kakak SD, SMP, SMA, mungkin kakak bisa kak ke Australia, cuman ya gitu tadi aku jelasin, kemudian tenaga kesehatan. Oke, yang nonton video ini makasih banget udah nonton 2 video aku series sebelumnya. Di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan dari teman-teman yang lain, yaitu Kak, gimana kalau misalnya aku jurusan SMK? Atau gimana kalau aku hanya lulusan SD, SMP, SMA? Oh ya Kak, misalnya kakak mau daftar working holiday visa, kakak minimal itu D4 atau S1 ya Kak. Kalau misalnya belum lulus, belum bisa. Dan misalnya kakak DO di tengah-tengah juga tidak bisa, karena mereka akan verifikasi ijazah terakhir kakak, yaitu S1-nya. Kenapa sih kak nggak bisa lulusan SMA atau SMP? Mungkin pemerintah Australia itu juga udah berpikir tentang kedewasaan teman-teman. Apakah bisa sih anak lulusan SD masuk ke Australia? Terus mereka juga udah mempertimbangkan dari berbagai sisi lah, mereka lebih canggih, mereka lebih advance, mereka lebih maju daripada Indonesia. Kemudian misalnya SMA, itu tuh mereka mungkin berpikir gimana cara mengatasi dirinya, bagaimana tingkat kedewasaannya, penalarannya, cara berkomunikasi mungkin berbeda. Karena teman-teman yang ada di sini tuh pasti survive-nya itu tuh struggle banget kan. Jangan dibayangkan ketika kakak kerja di Indonesia, misalnya lulusan SMA, pekerjaan A, jangan dibayangkan ketika kakak di luar negeri dengan lulusan yang sama akan mendapatkan pekerjaan di atas pekerjaan A tersebut gitu ya. Maksudnya di negeri sendiri aja lulusannya tuh bekerja sebagai pekerjaan itu gitu. Apalagi kalau di luar negeri yang bahasa, budaya, bosnya beda, cara marahinnya beda, cara berkomunikasi beda, cara bersosialisasi beda, itu lebih stres lagi. Dan kalau menurut aku, kenapa lulusan SD tidak bisa atau SMP tidak bisa tidak mendapatkan visa ke Australia, karena mereka juga berpikir juga jenjang pendidikan yang ada di Indonesia itu kayak gimana sih gitu. Kalau SMP apakah dia sudah bisa menalar seperti profesor kayak gitu, kan pasti beda. Makanya orang dia invite ke sini itu mereka harus secara akademik, secara bahasa udah bisa menguasai bagaimana cara bertahan hidup di Australia, seperti itu. Meskipun kakak aku bisa kok kerja di Australia padahal aku lulusan SMP. Di video kali ini aku berdasarkan pengalaman aku belum menemui orang yang lulusan. Aku tidak bermaksud merendahkan atau apapun di video ini, tapi aku mau share informasi aja. Aku selama di sini belum pernah menemui ada orang lulusan SMP, SMK atau SMA yang bisa kerja dapet working visa. Aku nggak ngerti sih student visa. Mereka harus kuliah dulu baru easy gitu loh, mempermudah. Mungkin ada ya, kemarin aku sempet ketemu orang yang lulusan SD aja kemudian kesini, cuman kesininya tuh juga susah gitu. Mungkin kakak yang dengar video ini bakalan make sense gitu ya kak. Iyalah sama-sama di Australianya, cuman kan beda gitu loh. Dan di sini pun nggak sama gitu loh kehidupannya di sini. Jadi nggak bermaksud merendahkan SMK juga ya kak, tapi mereka pemerintah Australia juga sudah memikirkan kalau misalnya orang-orang yang SMA yang emosinya belum stabil gitu dikirim ke sini, apa yang terjadi itu kayak mereka tidak mengambil resiko sebesar itu gitu loh. Menurut aku sih gitu. Kenapa SD, SMP, SMA tidak bisa? Karena mungkin SMA juga masih dibiayai orang tua kali ya. Gimana cara membiayai, manage uang, menghabiskan uang, cara mengatur waktu itu kayaknya kalau misalnya SMA itu masih diatur atau diarahin sama orang tua gitu loh. Kemudian, apakah kita bisa kak menjadi tenaga kesehatan atau perawat? Jadi kakak, sebenarnya secara umum tenaga kesehatan atau perawat yang ada di Australia itu adalah harus
dia menguasai kesehatan di Australia, atau dia itu menguasai medan perangnya gitu loh. Nggak mungkin kan misalnya ada orang, kita bicara kayak nalar aja ya, nalar kita sendiri. Misalnya ada orang Meksiko gitu, tiba-tiba dia jadi dokter di Indonesia, apakah kakak mau berobat ke dokter tersebut gitu? Kayaknya izin dia juga bakal nggak mudah. Atau misalnya dia prakteknya juga di mana, bahasanya gimana, penyakitnya Meksiko dan Indonesia beda, dia koasnya di mana, lulusan di mana, dan mereka tuh beda medan perang gitu loh kak. Jadi itu tuh, sedangkan kesehatan tuh high risk gitu loh kan, masalah nyawa, masalah penyakit gitu-gitu. Nah, kebanyakan tenaga kesehatan yang di Australia itu adalah ya orang Australia itu sendiri, karena mereka udah tahu sistemnya kayak gini. Kalau misalnya penyakitnya lebih sering ini bakalan begini, orang kalau dikasih ini jadi begini gitu loh. Beda sama orang Indonesia ya, misalnya penyakitnya ya begitu, orang dokternya ya penyakitnya nambah, mentreatmentnya ya seperti itu gitu loh. Terus perawat juga, sebagian, kayaknya hampir semua perawat yang ada di Australia mereka harus ada lulusan dari sini, lulusan dari salah satu kampus yang ada di Australia. Kenapa? Karena aku pernah ketemu sama satu keluarga itu dari Pakistan, pokoknya Timur Tengah gitu. Mereka pindah ke Australia karena Australia kekurangan tenaga bidang tersebut. Kan katanya dokter tuh banyak gitu kan, ada yang dokter mata, atau dokter bedah, atau dokter apa gitu, bedah aja tuh banyak gitu loh. Nah, pas itu Australia tuh kurang satu atau berapa gitu, dan mereka tidak bisa menemukan citizennya gitu, ada keahlian di bidang tersebut. Makanya orang itu di-invite sama Australia buat kerja di sini. Tapi sebelumnya orang Pakistan itu kerjanya di UK gitu, UK. Jadi, oh ya kak, kalau misal di Australia jangan berpikir kita itu aslinya orang mana sih. Aku juga kadang bingung, kayak aku tuh orang Indonesia terus kerjanya di sini, kerjanya di sini. Jadi aku kalau ditanya kamu berasal dari mana tuh, aku bingung banget gitu loh. Kayak aku tanya yang, kamu tuh sebenarnya dari mana sih? Dia bilang aku tuh dari UK, cuman muka aku Asia kan ya, pasti kamu nggak percaya aku dari UK gitu. Setelah aku mempelajari culture shock ini, jadi aku, ya it's okay, people keep moving. Kayak hal yang kayak gitu tuh tidak ada di pikiran aku gitu loh. Mau kamu berasal dari mana, tinggal di mana, it's okay. Karena aku sendiri merasakan manusia berpindah dan dari negara ini ke negara ini, karena aku merasakan itu sendiri. Jadi sempet bingung juga aku tuh dari mana sebenarnya. Oke. Kemudian mukanya Asia tapi tinggalnya di Australia dan kerjaannya sama bule gitu. Terus nah, aku lanjut cerita tadi. Jadi mereka itu menyponsori suaminya tersebut ke Australia dari UK, padahal dia keluarga negaraannya, aku kalau nggak salah dia udah UK deh. Terus jadi semua keluarganya di-invite ke Australia, dia jadi dokter di Australia, tapi dia ada sekolah lagi, menyesuaikan kurikulum UK ke kurikulum Australia. Jadi nggak mudah ya kak, jadi perawat, jadi dokter itu tidak mudah, karena harus ada begitu juga pernah ada yang tanya, aku pernah baca gitu, orang India mau daftar jadi polisi di Australia. I mean, itu sangat mungkin, tapi prosesnya tuh lama banget kak. Kalian harus jadi warga negara sini dulu, sedangkan mau jadi warga negara sini tuh harus tinggal kayak nggak salah 5 tahun dulu. Terus kalian kuliah 2 tahun, misalnya master, kalau bachelor 3 tahun. Terus per semester misalnya 200 juta, dan you need to spend, kakak harus bayar itu semua buat dapat gelar dari universitas kampus tersebut. Terus kakak harus tesnya banyak banget, karena polisi di sini tidak seperti yang sogok menyogok, atau misalnya bapaknya polisi, anaknya masuk polisi gitu. No, di sini enggak, karena berdasarkan kemampuan aja. Jadi jangan takut, misalnya kakak SD, SMP, SMA, mungkin kakak bisa ke Australia, cuman ya gitu tadi aku jelasin. Kemudian tenaga kesehatan di sini kakak harus citizen, atau enggak at least permanent resident, atau at least lulusan dari kampus di Australia. Jadi misalnya aku atau si partner aku lulusan Australia, nanti ke Australia itu gampang banget untuk yang kedua kali, karena ijazahnya kita udah ada nama kita di ijazah itu, dan ijazah itu ada di Australia. It makes you easier to apply. Dah,
Thank you yang udah watching. Ada lagi mungkin pertanyaan, aku bakalan jawab juga pertanyaan-pertanyaan itu di video selanjutnya. Thank you for watching.